Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya rumah elit makan asyumit. Hai guys, hari ini gue akan membahas film yang menjadi pemenang Backsound Sepuh, ajarin dong Puh. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh. Buset, sepuhnya sepuh mahasiswa abadi. Jadi tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film Pintu Si Paling Barokah ini dibuka dengan kakek dengan becak turbonya. Ya ilah, dia lagi. Habis bikin tempat cukur keliling, sekarang lebih milih usaha becak. Hitung-hitung kardio ya kek. Ya panggil aja ini kakek Nolan. Asik, keren banget cuy namanya, kayak Hero ML. Dimana ini kakek kebetulan datang ke rumah anaknya bernama Rino. Wih, ada alamatnya guys. Ayo loh, rumah siapa ini dipakai syuting? Yang tentunya baru aja singgah ke rumah tersebut, ini Nolan langsung dapat sambutan welcome to Mobile Legends dari anaknya, seorang anak berspek malin kundang level akut. Karena bukan cuman ibunya doang yang tak diakui, melainkan bapaknya juga. Pokoknya di atas malin kundang masih ada Rino, bos. Lu kamu bilang bapak kamu itu pengusaha, tapi cuma seorang tukang beca, Mas. Ya ilah, si paling sakit hati. Padahal nggak ada hubungannya kerjaan ortu sama pernikahan anak. Terlebih lagi selain istri Rino yang si paling sakit hati, sekarang giliran Rino menjadi si paling berprestasi karena malu memiliki bapak yang gagal adu top speed dengan Bugatti Perion. Gak ada yang bisa banggain dari bapak. Nah loh, mental aman Rin. Mendengar ucapan anaknya, si Nolan pun langsung pergi dari sana sambil disemprot selang pemadam, ya biar lebih dramatis gitu. Sementara Rino mencoba meminta maaf ke istrinya yang ternyata, aduh, ingat guys, jodoh itu cerminan diri sendiri cuy. Kalau bapak kamu gak akan pernah muncul di hidup kita selama-lamanya, Mas. Menerima tantangan tersebut, si Rino malah mengiyakan aja daripada kehilangan batok chargernya. Karena lebih baik tak memiliki bapak yang kismin, hanya mampu mengayuh becak sampai di kecepatan 2 km per tahun daripada harus kehilangan istrinya. Nah, di rumah Nolan, ia pun sampai capek deh melihat kebegundalan anaknya yang sudah memasuki tahap akut. Apalagi tak berselang lama, datanglah Rino ke sana untuk mencari kedua orang tuanya. Di mana awalnya Nolan mengira kedatangan anaknya untuk mendelit dosa dengan sungkem ke kaki orang tuanya, melainkan ia datang untuk ngepus dosanya kembali dengan berbacot seperti ini. Mulai detik ini kalian gak usah ke rumahku lagi untuk selama-lamanya. Si kakek-kakek mantan tukang cukur keliling emang gak pernah bener punya anak ya? Mendengar itu, istri Nolan langsung membalas bacotan anaknya dengan kekuatan menuju jalan kebenaran. Tapi tentunya yang namanya film Pintu Berkah, selalu aja ada anak yang jadi begundal permanen karena semakin kita dihina direndahkan, semakin cepat juga kita mendapatkan keberkahan. Asik, belum juga film selesai, gue udah ngasih pesan immortal. Di sisi lain ada anak kedua dari Nolan bernama Dipa yang kala itu baru aja keterima kerja di perusahaan milik Chef Junas waktu belum menjadi juri di MasterChef. Jambulnya mirip banget cuy. Aku harus bisa deketin Pak Iqbal. Dia itu calon suami aku banget. Baru keterima kerja udah sak nih sama atasan. Malam harinya setelah pulang dari kerja, Dipa pun menerima tutur rahayu dari maknya yang mengatakan kalau kakaknya sekarang udah menjadi ketua dari geng permalin kundangan yang isinya para begundal anti jalan kebenaran. Namun mendengar itu bukannya ingin baku gedik dengan si Rino. Aduh. Ya wajar sih Bu. Karena emang gak ada yang bisa dibanggain kan dari ibu sama bapak. Ternyata punya 2 anak. Dua-duanya begundal. Auto curhat ke Nadia Omara sih ini Nolan. Keesokan harinya sambil mendorong becak turbo, awas ada mobil. Untung gak ketabrak, kalau ketabrak auto masuk Tribun News. Di tempat mangkalnya, Nolan tetap saja mendapatkan bacotan dari temannya yang agak iri dengan keluarga Nolan karena anak-anaknya sukses semua. Gak tahu aja dia anak durhaka. Anak-anak Panasonic kan udah jadi sarjana nih. Kok Panasonic masih naik beca aja sih? Pakai nanya, itu artinya anak-anaknya durhaka, blok. Setelah mendengar kebegundalan level newbie dari temannya, Nolan pun tetap gigih dalam bekerja sampai ketemulah ia dengan anaknya di jalan, yang pastinya ini anak auto ikutan jadi malin kundang dengan tak mengakui bapaknya. Bapak ini siapanya Diva ya? Saya... Pak, kita pergi aja dari sini. Hidup Anda terasa berat? Tonton film ini, satu malin kundang aja repot, ini 2 cuy. Kurang berat apa coba hidup Nolan?
Akibat melihat ada bapak-bapak yang mendekati Dipa, ini bos Dipa seketika bertanya, "Apa yang tadi itu mantan kamu, Dipa?" Namun mendengar jawaban dari Dipa membuat hati bosnya berbunga-bunga. Mana mungkin aku punya mantan kayak gitu. Seleraku kan orang good looking seperti kamu yang rambutnya ada jambulnya. Bahkan cicak aja jatuh bisa mati, apalagi hatiku. Cukur kok gerung. Ketika sampai di rumah, si Nolan auto stres mengingat kebegundalan Dipa. Tadi Bapak ketemu Diva bersama teman lelakinya. Terus Diva nggak mau mengakui Bapak. Tahu aja bu. Bahkan saat Dipa udah pulang, bukannya meminta maaf ke bapaknya, ini anak malah menambah lagi dosanya dan diakhiri dengan perminggatan yang dilakukan Dipa karena merasa tak betah tinggal di rumah yang seuprit ini. Buset. Kenapa ya orang-orang minggat cuman bawa koper sekecil itu doang? Lu mau minggat apa liburan? Melihat kebegundalan anaknya, Nolan auto berdoa agar film ini cepat selesai karena dirinya tak kuat menjalani simulasi jadi orang tua Malin Kundang. Bahkan perannya sekarang melebihi penderitaan orang tua Malin Kundang karena sutradara tak main-main memberikan 2 sosok Malin Kundang dengan spek cangkem critical damage level maksimal. Kita tidak boleh membenci anak-anak kita. Tapi pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang baik. Nah, dengar tuh guys, kasih sayang orang tua. Walaupun kalian mem-BGST kan, tapi di mata ortu kalian orang baik cuy. Di sisi lain ada mertua Rino yang sedang rapat dengan menantunya. Gantiin posisi papa di kantor sebagai direktur utama. Widih, jalur orang dalam. Kalau manusia berbatang mau cepat kaya ya gini, cari istri pengusaha. Nah, karena kondisi mertuanya yang jiwanya sebentar lagi mau melayang ke udara akibat udah sakit-sakitan, terpaksa Rino lah yang menggantikan posisinya sebagai direktur tapi dengan syarat Undang kedua orang tua kamu. Mamam auto ketar-ketir. Mendengar itu, Rino seketika ingin membuka Mbah Google untuk mencari jasa rental orang tua sampai membuat istrinya ikut terpanikan, takut nggak ketemu jasa rental orang tua. Tapi santuy Rin, di Google banyak cuy, ini lihat. Jasa rental orang tua. 325.000 per jam. Buset, ide bisnis bagus nih pakai orang tua gua. Namun karena ternyata jasa tersebut udah penuh di booking oleh para begundal yang malu mengakui orang tuanya, akhirnya Rino memilih untuk datang ke rumah orang tuanya saja dengan pura-pura baik agar kedua orang tuanya mau datang saat pelantikannya sebagai direktur, tapi dengan syarat berpura-pura sebagai orang tua pengusaha yang memiliki perusahaan bernama Meta. Ini mah bukan Mark Zuckerberg, Mark Sukabumi. Dengan terpaksa ini Nolan mau-mau aja demi kehidupan anaknya terjamin, hingga besoknya mulailah pelantikan Rino sebagai direktur di PT Global Indo. Ya elah, gue kira PT Best. Tak berselang lama datanglah Nolan yang kini tampil sangat dingin seperti anggota Peaky Blinders, tapi ini lebih ke Peaky Blindspot. Alhasil mertuanya yang melihat penampilan Nolan yang begitu dingin, ia pun langsung menanyakan hal yang mengketar-ketirkan jantung Rino. Oh iya, bisnis dalam bidang apa ya Pak? Di bidang transportasi, Pak. Ya nggak salah sih, ojek becak kan emang bisnis. Kala itu dimulailah pelantikan Rino sebagai direktur yang entah kenapa, ini PT loh cuy, PT. Pelantikannya kayak orang meeting produk MLM. Mulai sekarang semua urusan perusahaan akan ditangani oleh Surya ya. Selesai acara tersebut, akhirnya Nolan sudah bisa dipulangkan dan tak lupa diberikan kenang-kenangan juga oleh menantunya. Ya karena papa aku kan selalu bikin dia bahagia. Sedangkan kalian tuh bikin apa sih? Ya bikin suami lu lahir ke dunia lah, Blok. Ketika sudah menjelma kembali ke realita kehidupan, Nolan pun kembali menjalani hidupnya sebagai pengemudi becak profesional sampai membuat saingannya iri akibat Nolan terlalu gacor parah. Alhasil malam harinya, si begundal langsung ke rumah Nolan untuk mengunboxing baut di becaknya, sehingga saat Nolan mengendarai becak yang udah dimodifikasi ditambah turbo bermesin Mustang GT, dirinya langsung nyungsep sampai membuat kakinya meet and greet dengan tanah. Anehnya tak seperti film buatan Indosari pada umumnya yang tiap kali mencium tanah dan beton udah pasti diamputasi, karena ini beda cuy. Ya dampaknya paling tulangnya doang yang rapuh. Tapi untunglah ya nggak diamputasi. Di sisi lain Dipa pun sudah mulai dilamar oleh bosnya sendiri. Widih, hoki seumur hidup dipakai. Tapi sebenarnya ini HRD sih.
Bahkan karena terlalu sakninya ini bos dengan Dipa, ia pun mengajak Dipa menikah secepatnya, kalau perlu detik ini juga, agar bisa membuat ritual percocok tanaman. Tapi, aduh, lu lihat nih ya. Gak salah aku pilih Diva. Ternyata dia keturunan orang kaya. Ada 4 begundal dalam satu film. Gila cuy, harus dapat rekor muri sih ini. Besoknya mulailah pengesahan Dipa sebagai istri Juna tanpa mengundang Nolan tentunya, dimana kebetulan juga saat Nolan ingin pergi ke apotek, ia pun melihat pelang pernikahan anaknya yang membuat hati mereka semakin kacau, lebih kacau dari rumah tangga seorang broken home. Bapak sama ibu mau kemana? Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Kalian gak usah ngaku-ngaku. Si satpam yang tak percaya, ia pun langsung mengusir Nolan dari sana, membuat hati Nolan semakin sakit sampai hampir ingin menyerah melambaikan tangan ke kamera. Tapi dengan kekuatan bayaran yang spektakuler, terpaksa Nolan kini harus hidup berdua saja tanpa kepedulian anaknya. Bapak baik gini kok dijahatin? Setelah menikah dengan bosnya, datanglah seorang minion ke rumah Juna untuk menagih hutang seharga motor Beat Ember. Tapi karena Juna ini nggak ada uang, ia pun menyuruh Dipa untuk membayar hutang tersebut hingga terjadilah perbacotan dalam rumah tangga ini hanya soal uang. Gaji aku memang besar, tapi semuanya hampir aku pakai buat bayar cicilan rumah ini. Rumah elit makan sulit. Di mana rupanya ini begundal menikah dengan Dipa agar istrinya bisa membantu cicilan rumahnya yang jika dipikir-pikir setiap bulannya melebihi harga aero keluaran terbaru. Gila nggak tuh? Tadi pagi udah dibantu bayar utang 20 juta, sekarang minta lagi dibantu. Di sisi lain terlihat si Nolan yang sedang melihat brosur sebuah kampus hingga muncullah niat, aduh. Bapak kepengen kuliah? Ya udah Pak, Ibu dukung. Dukung pakai doa ya Bu. Mengenai biaya, kita kan masih punya tabungan Pak. Hore nggak makan. Di luar nalar emang istrinya. Hidup lagi kere-kerenya malah dukung suami buat kuliah. Setelah mengunboxing celelengan, kini si Nolan pun sudah mendaftar bahkan sudah jalan 1 bulan. Dimana sambil menunggu customer, Nolan pun belajar cara menguasai dunia dengan membaca buku karangan Pain Akatsuki. Namun ketika temannya datang, mental si Nolan pun sempat diuji akibat mendengar kata-kata bijaksana dari temannya. Pak Nasron kuliah? Ya, buat apa, Pak? Menuntut ilmu itu kan nggak pandang usia. Iya sih, tapi kan, aduh. Serah bapak aja dah. Kita yang muda aja susahnya minta ampun nyari kerja walaupun bertitel S1. Nah, selagi menarik becak, datanglah mertua Rino akibat jantungnya tiba-tiba terkelepek-kelepekan. Yang udah jantung sakit dibuat bagong lagi ngeliat pekerjaan Nolan yang ternyata pembisnis becak turbo. Sehingga saking terkagetnya ini mertua, Nolan pun secepat mungkin membawanya ke RS dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian sesudahnya sembuh, ini bapak langsung datang ke rumah Rino untuk open war, mencoba membawa Rino kembali ke jalan kebenaran. Dengan mengancamnya jika tak mau tobat maka si Rino akan di-kick dari perusahaan. Pokoknya papa nggak mau tahu. Kalian berdua harus minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Tinggal minta maaf aja susah dah. Alhasil daripada meminta maaf, ini Rino lebih memilih mengwastetkan saja mertuanya, sehingga besoknya istri Rino pun harus menjabat sebagai anak yatim. Definisi kalau ada yang sulit, kenapa harus yang mudah? Pagi itu juga si Nolan pun mulai melakukan perkuliahannya sampai salah satu mahasiswa terbagongkan karena, sepuh, ajarin dong puh. Jadinya untuk belajar lebih banyak dengan sang sepuh ini Minion langsung memfoto Nolan bersama dengan kendaraan turbonya untuk dibagikan di grup jual beli musang. Enggak dong, jahat bedah. Untuk dibagikan di grup kampus sebagai penyemangat bagi mahasiswa yang kurang bersemangat. Hari itu juga berita mengenai Nolan pun mulai viral di kalangan kampus sampai emak-emak bahkan wartawan pun datang untuk mewawancarai Nolan yang nantinya dijadikan panutan pendidikan. Gila nggak tuh? Nah, singkat cerita 4 tahun pun berlalu si Nolan akhirnya sudah wisuda. Semudah itu ya Perguso. Bikin skripsi gimana ya Nolan? Ngetiknya kan pakai komputer. Pasti beli nih skripsi. Dan beroja tamat menjadi top global mahasiswa tersepuh. Mahasiswa tersepuh.
Kini Nolan sudah diundang oleh seorang kepala sekolah sebagai motivator, dan di sisi lain, keluarga Cemara Dipa pun semakin hancur karena Juna melakukan open war dengan menilep cuan milik Dipa untuk melunasi hutang rumahnya. Bahkan keluarga Cemara Rino juga ikut hancur karena perusahaan milik istrinya tiba-tiba bangkrut karena Rino kurang gacor parah memakai situs enggak dong. Situs apaan tuh? Hari demi hari si Rino yang saking kisminnya cuman rumah doang gede, ekonomi sulit. Ia pun sampai tak mampu membeli ayam goyeng apalagi Oki Jelly Drink sebagai penunda lapar. Sedangkan di tempat Nolan, ia pun mulai ngebawel dengan cangkemnya mencoba memotivasi para adik-adik terkedik-kedik ini. Akibat ceramah yang diberikan, kini Nolan sudah berpenghasilan sebagai seorang penceramah handal. Bahkan setelah 1 tahun bergelut di dunia penceramahan, kini Nolan sudah bisa membeli rumah yang cukup mewah. Buset dah, modal kuliah tua terus tamat. Selagi jalan-jalan, Nolan pun melihat kejadian yang spektakuler. Karena temannya yang membGG-ST-kan ini keserempet mobil spe Intel, sehingga Nolan membantunya membawanya ke rumah sakit. Dengan memilih dokter anti kematian, jadi ini begundal tak jadi mati, cuman lecet pemakaian di sekitaran kepalanya. Di sisi lain, terjadilah lagi perang dunia kedua yang dilakukan Reno akibat ia ingin menjual rumah, dan istrinya yang menolak. Terjadilah sebuah pendorongan hingga ini woman kejedot tembok sampai meninggal dunia. Ya elah, minimal koma dulu lah sebulan. Dan di tempat Juna, perusahaan di tempat kerjanya juga ikut mengalami kebangkrutan. Saya harus sampaikan, kalau perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Nah, kalian udah ngerti kan asal-usul dokter kematian? Ya, karena perusahaannya bangkrut. Sekarang nih bapak malah jadi dokter. Akibat kejadian ini, kini mereka berdua jadi pengangguran sejati. Bahkan karena ini Dipa udah gak ada uang buat bayar rumah, Juna pun langsung mentalak Dipa dan bertemulah ia dengan Rino di jalan, lari karena takut sudah menjedotkan istrinya ke tembok. Kala itu karena udah gak ada tempat untuk bersembunyi, kini mereka terpaksa datang kembali ke rumah Nolan sambil bersungkem ria, diiringi juga dengan jepretan para wartawan karena hal ini sangat langka, 2 begundal bisa tobat. Gila gak tuh? Namun karena Rino udah mengwastetkan istrinya, hukum tetaplah berjalan, tak boleh disuap. Cuaks. Dan sekarang Rino udah staycation di penjara, menyisakan 3 anggota keluarganya di rumah yang lagi enak-enak mikirin mau beli Pajero Cash atau Fortuner. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika suatu saat Anda sudah menua dan kondisi ekonomi kalian kismin, jangan bingung, jangan ragu, daftar kampus hidup auto jadi orang sukses. Teori dari mana ini? Tapi intinya, stay wak-wak guys.